Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar ilmu Kulhu Geni? Iya, ilmu Kulhu Geni dikenal sebagai ilmu untuk menghancurkan jenis jin atau membunuh bangsa jin. Tetapi itu secara garis awam saja. Banyak tidak mengetahui sebenarnya pendalaman tentang ilmu Kulhu Geni tidak hanya sebatas digunakan untuk menghadapi jin. Ilmu ini sangat rentan disalahgunakan bila dipelajari oleh orang yang tidak tepat. Ilmu Kulhu Geni merupakan ilmu tingkatannya satu tingkat di atas keilmuan tenaga dalam maupun ilmu kekebalan. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu penggunaan ilmu Kulhu Geni. Kulhu Geni merupakan ilmu amalan api. Ini adalah ilmu paling ampuh untuk membunuh jenis atau makhluk golongan api, yaitu bangsa jin dan syaiton. Walau pertama kali dan belum pernah mendalami ini dan tidak tahu cara menggunakan, Syed mengucapkan amalan Kulhu Geni tetap memiliki khasiat, yaitu jin perusak dan syaiton akan terganggu. Baik jin atau syaiton yang di dalam diri ataupun di luar diri. Reaksi awal yang dirasakan oleh diri kita Syed mengucapkan amalan ini, dada akan terasa sedikit panas. Ilmu ini memiliki kelebihan tersendiri. Syed baru belajar hingga benar-benar menguasai. Tahap dasar saja sudah bisa untuk mengusir dan menyerang jin maupun syaiton. Jika seseorang sudah menguasai keilmuan Rogo Sukmo dan sudah mendalami ilmu Kulhu Geni sampai ke tingkat yang lebih tinggi, orang tersebut akan mampu membuat air liur menjadi panas dan beracun jika digunakan. Jadi pada Syed orang tersebut akan meludah, tetapi sebelumnya mengamalkan amalan ini akan membuat air liur yang dilontarkan menjadi panas. Tingkat panasnya pun tergantung tingkat kemampuan masing-masing pengguna. Tetapi seseorang yang sudah menguasai ilmu ini belum tentu bisa membuat air liur menjadi panas hingga seperti racun yang menghancurkan benda, terkecuali orang itu sudah menguasai ilmu Rogo Sukmo. Akan tetapi berubah atau tidaknya air liur tetap berdampak jika diludahi ke jin, baik jin itu ada di diri orang. Jin akan tetap kepanasan bahkan mati. Dan jika benar-benar menguasai bisa disalahgunakan, karena itu nanti tidak hanya bisa membakar jin tapi dapat merusak manusia atau benda. Cara menggunakan amalan ini ada berbagai penerapan dan memiliki efek yang berbeda. Caranya dengan memusatkan energi. Jika ingin mampu memusatkan energi tentu saja harus mampu belajar memusatkan setiap titik cakra, karena itu dasar pelatihan. Kenapa harus memusatkan energi? Itu karena jika kita pusatkan ke suatu tempat, benda atau diri kita sendiri itu lebih efektif. Contoh dasar. Jika kita menggunakan amalan ini pada pelepah atau batang daun pisang yang biasanya dijadikan bahan mainan anak-anak. Jika batang pisang tersebut dibacakan amalan Kulhu Geni, sudah bisa dijadikan senjata untuk berperang melawan bangsa jin. Batang daun pisang yang dijadikan cambuk, jika dicambukkan ke orang memiliki ilmu hitam, yang menggunakan ilmu jin, sudah pasti orang itu akan kesakitan walau orang itu kebal senjata tajam. Jin itu akan mati dan ilmu kebal orang tersebut akan musnah secara permanen. Tidak hanya ilmu kebal tetapi ilmu apapun yang mengandalkan jin kafir. Jika amalan dipusatkan pada pergelangan tangan dan digunakan untuk memukul, pukulan itu akan sangat berbahaya, dapat merusak organ dalam pada orang memiliki ilmu hitam. Saya beri sedikit contoh. Manusia biasa yang dipukul kepalanya, ada yang sampai terkena gegar otak. Jadi, itu menunjukkan bahwa organ dalam manusia sangatlah rentan. Nah, apalagi jika pukulan itu dibekali amalan Kulhu Geni, orang tersebut bisa mati seketika. Jika dipusatkan pada air liur itu dapat berbahaya juga. Dan jika hanya diamalkan saja walau belum menguasai sepenuhnya juga memiliki khasiat. Apalagi dibacakan kepada orang yang kesurupan, tempat angker dan markas tempat jin bersemayam. Secara umum banyak sekali orang yang menginginkan kekuatan dari jin. Padahal jika kita pelajari, kita ini bisa lebih hebat daripada jin maupun syaiton. Sehebat-hebat apapun jin dan syaiton, kita sebagai manusia bisa menjadi lebih hebat dari mereka, asalkan mau belajar. Karena apa? Pada hakikatnya kodrat kita sebagai manusia lebih baik ketimbang bangsa jin dan syaiton. Kita ini tanah. Tanah itu memiliki sifat netral. Unsur tanah mampu menyerap unsur apapun baik itu air ataupun api. Tanah mampu memberi manfaat baik dan buruk, tergantung yang ia serap. Lihatlah tanaman, dia hidup karena diberi manfaat dari tanah. Nah, jika tanah dibakar, tanah jadi apa? Tentunya akan tetap menjadi tanah.
Dan jika api disiram air atau ditutupi tanah, apakah akan mati api tersebut? Tentunya api itu akan mati. Maka dari itu banyak yang tidak menyadari tanah itu memiliki banyak kelebihan. Tergantung apa yang dia serap atau dia pelajari. Tetapi walaupun kodrat manusia lebih tinggi dari bangsa jin ataupun syaiton, janganlah menyombongkan diri dan menghinakan makhluk lain. Walaupun kita sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah, jika kita ingin cepat menguasai suatu keilmuan, belajarlah mendekatkan diri pada pencipta ilmu tersebut. Tak lain yaitu pencipta semua alam semesta ini.